Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu dah. Gemeteran saya di sini. Deg-degan saya malam ini, teman-teman podcast Ngajak Baik. Karena hari ini Bang Andi gak ada, justru saya ditemani dua ustadz ini. Saya aja Nubi Tolol. Di sini ada Ustadz Gifari, terima kasih Gifari. Kita juga newbie juga, kan kemarin Bang Andi. Nah, kita gantiin Bang Andi. Di sini Bang Andi lagi pergi Olimpiade Fisika. Anaknya kali. Kemarin belum jadi matematika. Iya. Jadi sekarang lagi digantiin dulu sama Ustadz Gifari. Lalu di sini kita kedatangan Ustadz Adut yang ada di sini dari. Terima kasih Ustadz Adut. Ya, sama-sama. Kami tahu sibuknya waktunya Ustadz Ini Adut. Masya Allah baru dapat jam Berapa nih? berapa ini? 11:51 kita Dan baru beliau take ini. mau menyempatkan hadir, Masya Allah. Nah, itu Masya Allah. Banyak kajian beliau datangi. Biasa. Terima kasih juga Makin buat betah AGPG. kita, ya. Ayam Oh, Geprek Pak iya, Gembus betul. karena sudah Menyediakan. menyediakan tempat ini Nah, untuk kita syuting. Sukses terus selalu buat Ayam Geprek Pak Gembus. Amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, makasih udah sempetin. Ustadz Gifari juga sempetin karena aku risau tentang masalah yang sekarang terjadi di sosial media. Tapi aku nggak mau bahas kasusnya. Kasus ini adalah trigger yang ngebuat aku jadi banyak pertanyaan. Apa sih kasus seorang kakek menikah dengan gadis? Oh, Ya. Mahar 3 miliar tapi ternyata ceknya tidak bisa dicairkan gitu ya. Tapi aku nggak mau bahas itu. Karena kita nggak pernah tahu itu Iya. benar nggak bisa dicairin atau apa. Kebenarannya Iya. gimana kita nggak ngebahas itu sebenarnya. Betul, Ustaz. Jadi aku cuma mau bahas benar-benar tentang pernikahan dari awal sampai akhir. Oke. Mungkin Betul, boleh oke. dimulai Ustadz Adut, sebenarnya itu ada pernikahan sebenarnya tuh apa sih? Apakah mahar itu penting ataukah ada apa aja Betul, dulu? betul. Gimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernikahan itu termasuk salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ada beberapa adab untuk menikah. Yang pertama itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Idza taribat yadaka fazfar bidzatid din." Kalau tidak kamu menemukan yang kemarin saya jelaskan itu, cantiknya, kemudian hartanya, nasabnya, Iya. maka yang paling kamu unggulkan adalah Agamanya. agamanya. Karena itu agama adalah solusi. Adab-adab ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah husnul ikhtiar, yaitu berusaha untuk memilih yang baik. Artinya itu. Maka kata Nabi, takhayyaru linutfikum. Apabila kalian ingin menikah, maka pilihlah perempuan-perempuan calon anak ibu, calon ibu dari calon Anak-anak. anak-anak. Berarti Berarti bibit bebet bobot. Itu Iya. penting banget ya. Penting banget, Ustaz, ya? penting banget. Laki-lakinya menikah karena Allah, perempuannya menikah karena Allah. Artinya kalau dua-duanya sudah karena Allah, nggak akan terjadi tuh kayak kejadian kayak kemarin. Iya, benar juga sih. Benar. Benar juga. Dan standar milihnya bukan standar TikTok sama Instagram ya. Bukan, standar milihnya adalah agama. Ya, soalnya kan gini Bang Iman, sekarang ini TikTok dan Instagram itu jadi standar orang-orang buat milih. Iya. Tahu sih. Ya. Apa main TikTok? Nah, Iya. liburan juga ya. Gitu. Syukur saya ngeliat seliburannya udah nikah juga. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu sih adab-adabnya. Dan mohon maaf, Alafu. istri aneh, istri kita sepupunya istri beliau juga. Jadi alhamdulillah insya Allah baik-baik. Tidak ada benar itu ada apa lagi Ustaz? Ya itu aja. Itu aja. Oke. Kemudian yang keempat yaitu kan tadi 3 kan. Iya. Yang keempat adalah bermusyawarah. Oke. Itu untuk memilihnya ada Untuk bukan. memilihnya. Tapi pada saat rukun pernikahannya, nikah ini sebenarnya harus ada apa? Oh iya, Ya terkait tadi ya Bang Iman nanya apakah salah satu mahar Mahar itu yang pasti kan harus penting ada apa? mempelai. Apakah itu Iya. mempengaruhi keabsahan nikah apa tidak? baik. Betul.
nikah itu supaya sah maka ada 5 rukun. Ada 5 syaratnya yang membuat pernikahan itu sah. Yang pertama adalah wali. wali. Oke. Wali dari si berarti perempuan, Orang tuanya orang tua. Harus selalu orang tua atau enggak? Oh, enggak. Nggak harus. Oke. Tapi kalau masih ada orang tua ya kenapa harus orang lain? Oke. Oke. Kemudian yang kedua 2 saksi. Saksi. Laki-laki balik sempurna akalnya. Keluarga. Enggak, siapa aja. Siapapun Ya, boleh. dan Islam ya, wajib Oke. Islam. Kemudian yang ketiga ijab qabul. Ijab kabul. Ya. Yang keempat ada pengantin laki-laki, Oke. yang kelima pengantin perempuan. Loh, Oh, cuma 5. Iya, 5 aja. Maharnya? nggak ada mahar. Mahar itu bukan rukun, tapi menyempurnakan untuk pernikahan. Jadi mahar itu termasuk bagian dari sunnah, dari Oh. kebiasaan untuk menyempurnakan Oke. rukun Oke, oke. nikah itu. Ya. Oke, berarti kalau misalnya nggak ada mahar, kita sebutlah si fulan gitu ya, mau ngelamar seorang wanita, terus tiba-tiba dia pakai maharnya uang palsu atau benar-benar cek kosong. Saya nggak banyak kasih Bukan tadi. bahasa Bukan kasih ya. tadi, disclaimer, bukan kasih tadi. Disclaimer ya, mohon Benar-benar, pihak-pihak jangan ada yang tersinggung. betul, benar-benar cek kosong. Betul. Ya. Begitu setelah menikah, dicek beneran kosong gitu ya. Ya. Pernikahannya jadi sah. Sah dong selagi masih 5 rukun itu terpenuhi. Oke. Yang penting Si ada. perempuan tapi misalnya kecewa nih, misalnya, ya padahal Dia saya ngarepin itu. Misalnya. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Jong, boleh apa yang namanya talak? Ngajuin. Oh boleh, boleh, Oh, Perempuannya boleh nggak? boleh. boleh ya. Karena ada unsur kebohongan di dalamnya. Tapi sampai di situ pernikahannya sah. Sah. Urusan dia mau ngajuin talak itu urusan selanjutnya. Urusan selanjutnya. Oke, itu kalau kosong atau itu berbohong. Ya. Sekarang kalau ngutang, Ya. misalnya saya, jangan saya, aduh, saya sudah menikah, si Fulan mau menikah lagi, kredit nih saya mau kasih mahar 500 juta, tapi dicicil 5 bulan misalnya, 100. Pada saat dia selesai, itu berarti harusnya sah nggak sih? Sah. Sah. Tapi pada saat dia berhubungan, apakah harus diselesaikan hutangnya dulu baru berhubungan atau Ya. Itu ada perbedaan pendapat ulama. Pertama, ya si istri boleh untuk menolak. Karena mahar itu kan bagian dari membeli. Dan mahar itu ketika dikasih semua, itu udah haknya punya istri. Oke. Ya. berarti kalau misalnya yang tadi dicicil angsur 5 bulan, Ya pegang-pegang dulu nggak apa-apa. pegang dulu Ya, boleh. tapi jangan langsung tujuan gitu. Artinya statusnya bukan murim kan, kalau murim kan nggak boleh pegangan. Iya. Kan begini. Kalau dia pegang-pegang boleh lah. Boleh. Ya. Tapi kalau istrinya bilang ya udah saya rela, saya percaya itu bakal diangsur, Berarti keren banget itu istrinya. Oh. nggak zina berarti ya? Nggak zina dong, orang Nggak sah zina. pernikahannya. Oh, Karena pernikahannya udah sah dan tidak terhitung zina. Zina. Gitu. menarik. Iya. Nah, sekarang berarti Tapi Bang Iman, emang ada fenomena juga. Hari ini orang ada mungkin di beberapa negara juga gitu ya, yang orang tuanya juga menyulitkan maharnya. Ini pandangan Ustadz gimana nih? Kalau ada orang tua menyulitkan mahar, terus menstandarkan maharnya tinggi-tinggi, itu ya, gimana? karena misalnya Itu dia ini S1, dia Ya. ini S2, Iya, atau gimana gitu? itu kurang baik buat orang tuanya. Karena khawatir takut terjadi sesuatu. Illa taf'alu fitnatun wa fasadun arid, kata Nabi. Kalau ada laki-laki yang datang kepada kamu untuk meminang anak perempuan kamu dan kamu menolaknya karena urusan dunia, maka akan terjadi kerusakan yang besar kepada anak perempuan itu. Makanya lagi-lagi kenapa standarnya nggak dunia, agama. Iya. Oh, berarti memang tidak boleh ada standar. Benar. Kalau mau ngelamar anak saya, kamu harus ngasih mahar Ah, juga, nggak nggak ada. boleh gitu. Nggak ada. Ada yang datang tuh bawa mobil apa bawa motor tuh? Nah, Naik Grab apa? Naik online atau apa nih? gitu. Gitu ya. Jadi nggak boleh begitu ya. Nggak boleh, Nggak boleh. Nah, Dan sebaik-baiknya wanita adalah Aisyarul Mahriha, kata Nabi, yang sangat memudahkan urusan mahar kepada calon suaminya. Oke. Sebaliknya begitu, laki-laki yang paling baik di antara kalian adalah laki-laki yang meninggikan urusan maharnya. menarik. Nah, ngomongin tadi, kalau maharnya disulitkan sama orang tuanya, Ya. ya, si cewek ini udah cinta mati nih sama calon suaminya, gitu kan?
Tapi dia tahu nih orang tuanya ngeberatin. Dan laki-laki nggak mampu. Laki-laki dia tahu nih laki-laki nggak mampu. Udah deh walinya siapa pakai tetangga. Wah, orang tuanya nggak tahu dia nikah. Jadi maksudnya kayak apa ya namanya nikah lari. Ya. Kawin lari. Kawin lari kali gitu ya. Lari. Oh, nikah lari nikah sambil maraton. Walau dunia Nggak ketawa lagi kan kok lucu tadi. ini, walau dunia menolak, Ketawa dulu, Kak. bapakmu juga melarang gitu ya. Saya tadi lucu ketawa dulu. Aduh, aduh. Mohon maaf Bang Iman, kita kurang kerjasama. Mohon maaf ini kos baru nih. Ya ada. Atau Bang Imannya mungkin kurang dapet kan? Nah, kalau dia ternyata sampai Bang Iman mau ngelawak, saya juga mau ngelawak. Gak apa-apa, Tak. Gak apa-apa. Kalau tadi walinya jadinya tetangga, gitu ya, dia kawin lari. Si calon suami tapi nggak tahu, dia mungkin belum pernah ketemu. Jadi dari awal memang udah dikasihnya orang tua saya jauh nih di luar kota, di pulau. Jadi begitu, inilah orang tua saya, gitu kan. Gimana pernikahannya? Berarti ada kebohongan dari pihak istri ya. Iya. Si suami benar-benar nggak tahu apa-apa ya. Buat si suami nikah itu sah. Sementara si istri statusnya menutupi kebohongan buat dia berzina. Buat si suaminya nggak berzina. Kan berhubungan. Ya, kan yang si suami nggak tahu kalau itu adalah wali palsu. Oh. Iya. Kalau suaminya tahu jadi dua-duanya berzina. Jadi dua-duanya Kalau berzina. suaminya tahu, otomatis pernikahannya Tidak sah. batal dong. Batal. Dan suami juga udah harus mundur Iya. dari si istrinya. Tapi ada beberapa pendapat ulama. Ya ya. Ada beberapa pendapat ulama bolehnya menikah ya dengan mengangkat wali muhakam tadi dengan persyaratan tadi orang tuanya tidak menyetujui dari pernikahan itu dengan si laki-laki itu misalnya. Wali muhakam itu apa? Wali muhakam pengganti wali. Oke. Pengganti wali boleh tuh. Pengganti wali. Ya. Karena orang tuanya tidak menyetujui. Iya, daripada dia berzina. Oh, oke. Sebentar. Bedanya apa sama yang tadi saya cerita? Oh, beda. Kalau yang tadi tidak ada persetujuan dan dari laki-laki karena si laki-laki nggak tahu sama sekali. Oh, Ini kalau mutlak. laki-lakinya tahu. Pihak perempuan berbohong. Iya. Iya. Kalau sekarang laki-lakinya tahu, laki-laki bisa bilang pakai wali muhakam aja. Iya, pakai wali muhakam dan kita harus bilang dulu ke orang tua, wajib bilang, Pak, kalau Bapak tidak menyetujui pernikahan kami, tidak mau menjadi wali untuk kami menikah, maka saya akan mengangkat wali muhakam. Dan itu tidak perlu orang tuanya, ya udah silahkan gitu. Itu silakan udah boleh berarti. Enggak. Silakan Maksudnya boleh. nggak perlu sampai ada silakan, kata-kata itu. Iya. Nggak perlu pakai, cuma Iya. cukup memberitahu saya akan pakai Iya, wali walaupun muhakam. si wali tidak, ya silakan nggak, diem aja dia, nggak jadi masalah itu. Karena itu tadi daripada berzina, Daripada berzina. lebih baik digunakan tadi wali Muhakam. muhakam tadi. Gitu Bang Iman. Ih, semua enak ya Islam tuh ya. Enak, enak Maksudnya sekali. semua hal jadi dimudahkan gitu. Ya. Betul. Oke, Yang oke. bikin Tapi- sulit itu kan kita. Tapi sebelum untuk muda itu kan harus ada Betul. cara-caranya dulu. Ya, Adab-adabnya. Ada Ada kronologinya ada juga. kronologinya juga. Ah, Gitu. oke. Dan tapi kalau misalkan orang tua kita memberatkan karena urusannya bukan karena dunia nih, misalkan karena itu jelas-jelas dia nggak sholat, si cowok nggak sholat, itu beda cerita ya. Beda cerita, beda cerita. Kalau yang tadi nih, misalnya ada orang tua, wali ya, Ya, istri, si perempuan jadi anak seseorang gitu ya. Ternyata nih perempuan ini anak angkat, tapi dia sumur hidupnya tidak tahu itu orang tua angkat. Biasanya kan banyak tuh di sinetron Ya. ya. Orang tuanya belum ngasih tahu nih, kamu tuh sebenarnya anak Anak angkat gitu ya. Nikah dong, tapi kan orang tua kandungnya masih ada, nggak tahu dong dia nikah kan. Banyak itu yang seperti itu. Berarti kan walinya si orang tua angkat. ya. Itu gimana? Nggak sah. Walinya, Nggak sah. walinya tetap orang tua kandung sih. Iya, tetap orang tua kandung. Kan tadi Iya. pertanyaannya Kalau Haji wali- Iman ini, Iya kan dia gini. iya, artinya kan tadi kan yang menikahkan menjadi wali itu kan orang tua angkatnya. Iya. Dan nggak sah itu pernikahannya. Walaupun perempuannya nggak tahu. Walaupun perempuannya nggak tahu. Jadi harus ibunya, orang tuanya harus jujur dong orang Ya tua iya. angkatnya itu. Iya. Harus jujur. Kembali kayak tadi, berarti yang dosa adalah orang tua Nah, angkatnya. iya. Anak itu ketika menikah dia nggak tahu sama sekali. Dia pernikahannya ya kalau Sa- ketika nggak berhubungan berzina. badan tidak berzina. Oh, tapi begitu dia dikasih tahu, artinya dia harus segera minta izin ke orang tua kandungnya. Iya.
harus nikah ulang. Ya, berarti pernikahannya batal. Batal dong, fasid. Oh, Oke, oke. kita bikin sinetron gitu lucu tuh kayaknya. Bisa juga. Makanya saya pesan nih. Iya, iya. Jadi buat orang tua angkat, ya mendingan segera dibicarakan kalau dia tuh bukan anak aslinya. Nah, Ya. ngomongin ini sebaiknya nih agak menyasar dikit ya, Ya. off topic. Sebaiknya orang tua angkat memberitahu anaknya itu dia bahwa ini bukan anak kamu, itu Anak. bukan anak kandung saya, itu kapan? Ya cari waktu yang tepat lah ketika Nah, dia maksudnya bisa setelah berpikir. balik atau Setelah balik. setelah balik, iya. Karena dia bisa berpikir kan. Setelah sempurna semuanya. Iya. Berarti bukan muhrim juga dong, Ustaz. Iya, bukan mahram. Saya nih misalkan angkat anak bayi perempuan. Kalau dia udah balik, berarti dia Bukan mahram, bukan. Berarti boleh nikah juga dong? Boleh. ah nikah? Menikahi anak angkat, boleh. Oh boleh ya? Boleh. Rasulullah menikah dengan mantan suaminya Sayyidina Zaid bin Harisah. Yang Oh, mana? gimana itu? coba kisahnya? Sayyidina Zaid bin Harisah kan anak angkatan Nabi. Oh, Nabi pernah ngangkat anak. Iya, Sayyidina Zaid Sayyidina Zaid. bin Harisah. Terus nikah sama Kemudian perempuan. beliau syahid. Terus istrinya Janda berarti kan? dinikahi oleh Nabi SAW. Allah Sallallahu Alaihi Maka dari sini ulama ngambil kesimpulan bolehnya menikah dengan anak angkat selagi anak angkatnya tidak disusui oleh istrinya. Oke. Kalau seumpama anak angkat disusui oleh istrinya Ah. sebelum usia 2 tahun dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam mazhab Syafi'i, maka anak angkat tersebut menjadi mahram untuk ayah angkatnya, tapi tetap dia tidak berstatus bisa menikahkan anak angkat itu. Tetap harus wali aslinya. Mahram tapi nggak bisa jadi wali. Yes. Oke. Artinya Ini Puyeng gua, Pak Haji Iman, puyeng gua. pelan-pelan Bang Iman. Udah malam. Pelan-pelan. Ini Bang Iman. Bang Iman ngangkat anak, Iya. si bayi. Heeh. Kebetulan istri masih bisa menyusui, mungkin entah lagi punya anak. Iya, juga. heeh. Nah, anak angkat itu Hmm. disusui sama istri Bang Iman. Iya. Maka anak itu jadi mahram sama Bang Iman. Oh, kalau ternyata tidak disusui, misalnya pakai susu formula. nggak jadi mahram. Susu itu kan mohon maaf ya dinenenin. Iya, berarti Ya. jadi mahram. Iya. Kalau nggak disusuin, tidak jadi Tidak mahram. jadi mahram. Tapi nggak bisa jadi wali karena statusnya anak angkat bukan anak kandung. Begitu Ustaz. Nah, Yes. misalnya nih, ini candaan aja. Ya. Saya ngangkat anak yang udah 17 tahun, dia penonton ade aja omongan 17 tahun. 13 tahun. Ke siapa tuh Pak? Ke siapa? Angkat itu mah angkat emak, bukan angkat anak. Umur let's say 10 tahun gitu ya. Terus ternyata akhirnya jadi dinikahi. Punya anak, Yes. cowok. Ah. Anaknya menikah sama istri, gitu gimana? Nggak, saya nggak ngerti pertanyaannya. Sorry. Ini pertanyaannya gimana ya? Coba. Saya ngangkat anak. Dan saya seorang pria Nggak udah pakai Bang Iman aja Oh, iya, nggak apa-apa. Saya nikah sama istri saya. Ya. Angkat anak. Laki-laki perempuan. Perempuan. Baik, perempuan. Oke, perempuan. Perempuan nih. 10 tahun. 10 ya tahun. kan? Tiba-tiba Tumbuh besar. tumbuh besar. Sekarang usia berjalan 20. 20. Saya bercerai nih. Mm-mm. Ya. Tapi udah lama nih cerainya. Ah. Ini nauzubillah ya. Harus kami cari. Nah, Orang Bisa. Saya nikah sama anak saya ini. Ah. Punya anak. Ya dong? Ya. Anak tumbuh gede 20 tahun. Ini istri saya, mantan istri saya gede, bertua juga, tapi ternyata ketemu jatuh cinta lah. Menikah boleh? berarti anak Nah, itu gimana tuh? panjang juga nih ya. Enggak, Ini pertanyaannya dibikin ribet. Nah, titit. Ini Jadi anak cowok saya sama anak saya yang cowok hasil dari pernikahan saya dengan yang kedua ya, Hah? menikah sama mantan istri saya boleh? harusnya boleh. coba telepon Buya Reza. Ada Buya Reza orang dari Cikarang. Ada Iya. boleh sih nggak mahram kan ya? Ini Ustaz, Kayaknya bukan kayaknya, Ustaz, ini iya. hukum ya soalnya ya. Ustaz ini kan, misalnya. Ustaz tapi udah paham ya? Udah paham. Oh, udah paham, ya udah. Jadi gini, dapat anak laki dari pernikahan kedua. Iya, Anak lakinya udah dewasa, menikah dengan mantan istri. iya. Nah,
Boleh. Oh, boleh. Boleh, karena bukan mahram. Iya. Mantan istri manggil saya apa jadinya? Ya bapak lah. Bapak mertua. Kalau mertua bener juga, dan itu istri jadi mahram bang. Istri jadi mahram lagi. Jadi Ini bahaya nih bang. Ya. Jangan diabaikan. Bang. Jadi mahram tapi bukan karena istri ya, Tapi kan anak. karena mantu. Benar. Ya udah. Dan nanti jadi selamanya ketika nauzubillah min zalik ya, si anak tadi nikah dengan mantan istri kita cerai, maka kita sebagai mertua akan menjadi mahram abad dengan Oke. mantan istri kita yang dinikahi anak kedua. Mantan istri yang statusnya sudah jadi mantu. Mantan istri ada, mantan mantu nggak ada. Iya. Betul Ya, kan? bener, itu bercanda aja, itu bercanda aja. Gitu aja sih, sekarang kayaknya udah wah, udah malam banget sih, udah jam Ya ini pembicaraan agak ngelawak, tapi ini penting loh. penting. Mungkin aja ini terjadi. Betul. Ya inilah pembicaraan laki-laki kalau di tengah malam. Ya. Makin malam kayak makin ini. Makin hot gitu. Aduh, Cuman kita tahu Ustadz ada juga kayaknya capek banget, udah keliling dari pagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. waktunya. Jadi teman-teman, sobat-sobat, summary-nya kayak tadi ya. Kalau nggak tahu summary-nya apa, gue pusing gitu udah malam kasih tahunya. Lo nonton aja lagi dari awal. Ya. Kita izin, Ustadz Gifari, terima kasih udah Ya. menemani penonton-penonton di luar sana. Terima kasih. Ngajak baik, sobat-sobat ngajak baik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iman Pisat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.